Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Adiskal dan saya berasal dari Hukum Keluarga B semester 7, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh Bapak Akmal Abdul Munir untuk membuat sebuah presentasi ataupun penjelasan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kami bahas pada pembahasan kemarin ketika belajar. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sesuai dengan kemampuan saya, yaitu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhu hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi ahdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat ini memiliki arti pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberikan ahli kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin ataupun mahar mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ayat ini ada dua pembahasan di dalamnya. Yang pertama itu berkaitan dengan penghalalan makanan, atau hal yang di sini ini lebih ditekankan kepada penekanan terhadap sembelihan ahli kitab. Yang kedua itu ada pembahasan berkaitan dengan menikahi orang-orang ahli kitab. Nah, untuk sembelihan orang ahli kitab ini ataupun orang kafir itu ada dua. Yang pertama itu ada yang kafir benar-benar kafir ataupun non ahli kitab. Nah, di sini hukumnya adalah haram karena pada dasarnya orang-orang yang tidak memiliki kitab sebelum kita ataupun orang-orang yang tidak memiliki sama sekali kitab yang diturunkan Allah ataupun kitab samawi, mereka itu membuat suatu hukum itu sesuai dengan kemauannya sendiri. Jadi dia tidak mengenal Allah dan sebagainya. Jadi hukum memakan sembelihan daripada ahli kitab itu haram. Nah, kemudian non ahli kitab itu haram. Nah, kemudian yang kedua itu yaitu orang-orang ahli kitab yang mereka mendapatkan kitab samawi, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Nah, dalam pembahasan ini ada dua perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan haram karena persoalannya yaitu orang-orang ahli kitab ini tidak menyebutkan nama Allah sama sekali ketika menyembelih hewan. Nah, yang kedua itu adanya keringanan, boleh. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya mereka itu tidak apa-apa tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih karena di situ terdapat adanya keringanan, sebuah keringanan. Nah, jadi saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya sembelihan ahli kitab itu tidak boleh dimakan. Karena saya lebih menekankan kepada kehati-hatian untuk tidak terjerumus pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kan kita tidak tahu apakah orang-orang ahli kitab itu menyembelih dengan cara yang baik ataupun tidak. Nah, untuk kehati-hatian tersebut saya lebih condong kepada persoalan yang menyebutkan bahwasanya sembelihan ahli kitab itu tidak boleh dimakan. Nah, untuk selanjutnya itu berkaitan dengan pernikahan. Nah, pernikahan dengan orang-orang non ahli kitab ataupun orang-orang yang tidak beragama Yahudi dan Nasrani itu hukumnya haram. Karena ada dalil Al-Quran yang menyatakan bahwasanya itu tadi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang dimana artinya penggalan ayatnya, janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Nah, jadi jelas bahwasanya Islam melarang
ketika seseorang itu menikahi orang lain yang musyrik ataupun mempersekutukan Allah. Nah, kemudian untuk hmm, pezina dari Yahudi dan Nasrani juga diharamkan karena pada dasarnya penggalan ayat yang surat Al-Maidah ayat 5 tersebut mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang orang-orang ahli kitab yang bisa menjaga harga dirinya gitu. Jadi orang-orang pezina dari ahli kitab ataupun dari orang-orang Muslim itu tidak boleh dinikahi karena ada juga dalil yang menyatakan bahwasanya pezina itu menikah juga dengan pezina. Uh, Namun jika dia telah taubat maka tidak mengapa gitu. Nah, kemudian lanjut kepada pembahasannya selanjutnya itu seorang yang apa tadi? Seorang yang menikahi ahli kitab itu juga harus memberikan mahar kepada yang dinikahinya tersebut, wajib malah bahkan hukumnya, karena mahar itu adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Kemudian juga pernikahan tersebut dilaksanakan bukan dengan tujuan untuk berzina ataupun menjadikan permainan orang-orang ahli kitab tersebut. Kemudian mengenai pernikahan dengan ahli kitab ini ada ulama yang membolehkan, seperti pembolehan tadi itu yang mengatakan bahwasanya boleh menikahi ahli kitab itu dengan syarat yang tadi itu tuh sebagian ulama mengatakan boleh, tapi ada juga ulama lain yang mengatakan bahwasanya menikahi ahli kitab itu tidak boleh, seperti Ibnu Umar yang mengatakan bahwasanya saya tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar daripada seseorang wanita yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa adalah sebagai robnya. Kemudian berbeda halnya kalau seandainya orang ataupun wanita-wanita muslimah itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi orang-orang ahli kitab ataupun orang kafir sekalipun. Karena pada dasarnya seorang perempuan itu bisa tertarik ataupun bisa terjerumus, apalagi wanita ini mengikuti perasaannya, maka dia bisa sekali-sekali mengikuti kebiasaan suaminya. Nah, hal ini dilarang. Nah, namun walaupun Allah Subhanahu wa taala membolehkan menikahi ahli kitab, namun di sini bukan sebuah keharusan ataupun sebuah anjuran. Namun Allah Subhanahu wa taala di awal ayat tadi, penggalan ayat tadi mengatakan bahwasanya orang beriman lebih utama gitu daripada orang-orang ahli kitab. Nah, jadi kita sebagai muslim ataupun orang-orang yang beriman harus mempertimbangkan terlebih dahulu orang-orang yang beriman di kalangan kita daripada orang-orang ahli kitab. Nah, kemudian juga dalam penggalan ayat selanjutnya yaitu sungguh sia-sialah amalan orang yang meninggalkan agamanya, kafir setelah beriman. Nah, penggalan ayat ini menjelaskan bahwasanya bagi seorang yang beriman kemudian kafir, maka sia-sialah amalannya. Jadi di sini ayat ini menyatakan bahwasanya ada kemungkinan bagi orang-orang yang menikah dengan ahli kitab itu terbawa kepada agama mereka. Nah, disinilah Allah menekankan bahwa misalnya amal-amal mereka yang mereka lakukan itu sia-sia dan sungguh merugi di akhirat kelak. Nah, mungkin sekian penjelasannya dan juga pendapat saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.